singkatan adalah sum of product atau disingkat dengan singkatan SOP atau SOP ya. Jadi singkatan S-nya adalah sum, O-nya adalah of, P-nya adalah product. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Ya, salam jumpa di video pembelajaran pada channel Kuliah Teknokrat kali ini. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang aljabar boolean. Cuma adalah membahas lebih fokus ke dalam bentuknya. Atau istilahnya di sini kita bahas adalah aljabar boolean kanonik. Ya, kanonik. Yang sebelum kita bahas adalah aljabar boolean, teman-teman. Sekarang kita bahas lanjutannya yaitu bentuk kanonik. Oke, kita bahas pada hari ini adalah tujuannya adalah kita akan membahas tentang apa sih kanonik itu, ya. Terus tipenya seperti apa saja, terus bagaimana cara menyederhanakannya atau mencari solusinya. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang aljabar boolean atau bentuk kanoniknya. Oke, kita sebelumnya di dalam pertemuan sebelumnya kita bahas adalah tentang fungsi boolean. Jadi, bentuk kanonik adalah bentuk dari khususnya adalah fungsi boolean. Nah, karena kita kemarin sudah membahas fungsi boolean secara umum, tapi kita belum tahu apakah jenis yang kita gunakan tersebut adalah apakah bentuk kanonik atau bukan. Oke, apa membedakan antara fungsi boolean biasa dengan bentuk kanonik? Oke, di sini yang kita lihat bahwa adalah bentuk kanonik adalah bentuk lengkapnya dari aljabar atau fungsi boolean itu. Nah, di sini adalah apa dikatakan lengkap di sini teman-teman? Dikatakan lengkap adalah variabel atau literalnya lengkap. Jadi kalau kita menggunakan variabel 3 variabel x, y, z ya, x, y, z misalkan, maka di setiap partnya atau suku-sukunya, bagian-bagiannya itu harus ada x, y, z. Tidak boleh salah satunya hilang ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuknya. Oke, jenis dari tipe aljabar boolean kanonik atau bentuk kanonik kita bahas ya, kita dengan bahasa sederhananya. Canonic form atau bentuk kanonik adalah terbagi menjadi dua. Bentuk kanonik ada dua jenis. Yang pertama teman-teman yaitu adalah singkatan adalah sum of product atau disingkat dengan singkatan SOP atau SOP ya. Jadi singkatan S-nya adalah sum, O-nya adalah of, P-nya adalah product. Jadi jumlah dari perkalian kalau bahasa teman-teman ya, bahasa teman-teman ya. Yang kedua adalah bentuk product of sum atau disingkat dengan POS. Kita ambil adalah huruf di awal. P-nya adalah product, O-nya adalah of, S-nya adalah sum. Jadi ini kebalikannya tadi yang awal adalah sum of product, yang selanjutnya adalah product of sum. Jadi sebetulnya hanya kebalikan dari bentuk awal. Nah, apa yang membedakan adalah operasinya, otomatis outputnya juga akan agak berbeda, teman-teman. Oke, di sini kita bentuk adalah bentuk SOP atau yang kedua adalah bentuk POS. Nah, di sini diberikan suatu contoh ya. Di sini diberikan bahwa fungsi boolean f x y z sama dengan x aksen y aksen z ditambah dengan x y aksen z aksen ditambah x y z. Nah, bentuk seperti ini disebut dengan bentuk SOP atau sum of product. Ya, kok demikian Pak? Ya, di sini adalah kita lihat bahwa bagian-bagian atau suku-suku itu adalah hubungan antara x, y, z variabelnya adalah perkalian. Nah, lalu hubungan antar sukunya lalu dijumlah, maka dikatakan jumlah dari hasil perkalian. SOP of product, maka dikatakan SOP. Jumlah dari perkalian. Nah, di sini setiap anggota atau termnya atau suku-sukunya ya disebut sebagai dengan min term. Jadi secara ilmiah disebut min term. Min term itu adalah nilai atau suku-suku atau bagian-bagian dari bentuk kanonik yang SOP. Contoh yang kedua adalah bentuk yang POS. Nah, kita lihat bedanya. Di sini diberikan fungsi G, X, Y, Z sama dengan X ditambah Y ditambah Z dikali X ditambah Y aksen ditambah Z dikali X ditambah Y aksen tambah Z aksen
dikali hasil dari X aksen ditambah Y ditambah Z aksen dikali dengan X aksen ditambah Y aksen ditambah Z. Nah, bentuk seperti ini dinamakan dengan POS atau secara lengkapnya adalah product of sum, perkalian dari penjumlahan. Nah, ini berbeda dengan tadi kebalikannya. Kita lihat di sini bahwa mengapa dikatakan sebagai perkalian dari penjumlahan? Lihat hubungan antar variabelnya. Yang di awal di SOP adalah X, Y, Z. Itu dikali X kali Y kali Z bentuknya. Ya. Sedangkan di sini adalah X ditambah Y ditambah Z. Nah, makanya namanya berbeda. Prosesnya adalah dia merupakan product of sum. Ya, adalah perkalian dari penjumlahan variabel-variabel di dalam fungsi boolean itu sendiri. Nah, terus suku-sukunya, setiap bagiannya atau term atau partnya atau sukunya istilahnya itu disebut sebagai dengan max term. Kebalikannya tadi, kalau yang SOP disebut dengan min term, kalau yang POS disebut dengan max term. Oke, sampai sini mudah ya teman-teman. Ingat aja ya, kalau dia SOP min, ya, kalau dia POS max. Ya, jelas ya teman-teman. Ya, insya Allah jelas ya. Nah, di sini kita lihat bahwa setiap dari bagian atau min term, baik min term maupun max term dari bentuk fungsi boolean kanonik ini itu memiliki literal lengkap atau variabel lengkap, ya, tidak ada yang kurang. Beda dengan sebelumnya. Kalau misalkan saya berikan fungsi seperti demikian, ya, fungsi f x y z sama dengan x y z ditambah y aksen z. Nah, pada term kedua atau pada suku kedua, ya, di sini adalah hanya dua variabel, yaitu y aksen z. Ya, jadi hilang variabel x-nya. Nah, kalau bentuknya seperti ini disebut sebagai fungsi boolean biasa, bukan bentuk kanonik. Karena apa? Syarat kanonik adalah semua variabelnya muncul di setiap bagian-bagiannya atau suku-sukunya. Oke, paham ya? Sampai sini bisa membedakan antara fungsi boolean biasa dengan fungsi kanoniknya. Jadi ingat, kalau kanonik itu lengkap, semua variabel, tidak ada yang tidak boleh hilang. Oke, mudah kan? Oke, kita lanjut selanjutnya. Oke, di sini jika kasusnya diberikan dalam bentuk tabel kebenaran adalah dua variabel inputan, ya, dua inputan atau dua variabel. Oke, kita lihat lebih jelas di sini bahwa ada X dan Y. Nah, ini karena dia inputannya dua variabel, maka barisnya ada 4 kemungkinan, ya kan? 00, 01, 10 atau 11 untuk inputan X dengan Y-nya. Nah, min term, ingat, min term punyanya SOP, max term yang sebelah kanan punyanya POS. Ya, kita lihat di sini bahwa bentuknya, kalau dalam min term atau SOP, jika inputan nilai X dan Y-nya 0, maka diberi tanda aksen. Ya, hubungannya apa? Dia dikali. Jadi bentuknya ini X aksen dikali Y aksen atau X aksen Y aksen. Nah, terus selanjutnya yang kedua 01. Yang 0 apa? X. Di sini nilai 0 X-nya adalah 0, maka bentuknya menjadi X aksen Y. Ya. Terus 10. Yang 0 siapa? Yang 0 adalah nilainya untuk si Y. Maka bentuknya menjadi bentuk X, Y aksen. Karena Y-nya 0, maka diberi aksen. Nah, jika kondisinya sama-sama nilainya tidak ada 0 atau 1 semua, X-nya 1, Y-nya 1, maka tidak ada aksen. Jadi cara sederhananya adalah, jika ada aksen artinya inputannya adalah nilainya 0. Untuk kasusnya adalah SOP atau SOP atau min term. Nah, simbolnya secara min term disimpulkan dengan M kecil, maka min term minimize, ya, makanya M kecil. Di sini di posisi awal, baris pertama itu nama M0, baris kedua M1, baris ketiga M2, baris keempat adalah M3. Jadi ada min term 0, min term 1, min term 2, min term 3. Oke, jelas ya? Jadi kondisi awal itu baris pertama yang X-nya 0, Y0 itu nama M0. Nah, selanjutnya kita beralih ke dalam max term atau lawannya, yaitu bentuk POS. Tadi POS ini adalah lawannya kebalikannya, ya. Untuk kondisi X-nya dan Y-nya 0 sama-sama 0, inputannya X sama dengan 0, Y sama dengan 0, maka bentuknya jadi X ditambah Y. Ingat, bukan dikali. Beda dengan SOP. Ini POS adalah ditambah. Ingat, POS tadi adalah product of sum.
ya, perkalian dari hasil penjumlahan. Yang dijumlahkan apa? Antar variabelnya. Oke, maka di sini X ditambah Y. Nah, pada kondisi 01, X-nya 0, Y-nya 1, maka bentuknya menjadi di max termnya adalah X ditambah Y aksen. Nah, agak berbeda nih. Ya, kalau di dalam min term atau SOP, ya bentuk SOP, itu yang aksen itu untuk nilai inputan 0. Sedangkan di dalam max term atau POS, tuh yang 1 tuh bernilai aksen. Nah, kebalikannya, ya. Terus, pada kondisi 1, 0, maka bentuk menjadi X aksen ditambah Y. Mengapa X-nya aksen? Karena X-nya bernilai 1. Nah, pada kondisi X-nya 1, Y-nya 1, maka bentuknya menjadi X aksen ditambah Y aksen. Oke, jelas sampai sini ya bentuk hubungannya, teman-teman? Oke, maka simbol max termnya adalah M besar. Jadi kalau dia min term adalah M kecil menggunakan hurufnya, sekarang pakai M besar, jadi M0, M1, M2, M3. Ya, cuma bentuknya adalah pakai yang kapital. Ya, biar mudah mengingatnya ya. Max term dan min term. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Bisa diikuti ya. Mudah kan? Tidak susah kok ya. Oke. Selanjutnya adalah kondisi di mana inputnya 3 variabel. Sama halnya dengan yang 2 variabel tadi teman-teman ya. Ini juga sama jika diberikan 3 inputan yaitu X, Y, Z ya. Di dalam tabel kebenaran ya maka akan memiliki 8 baris kemungkinan inputan atau kondisi yang berlaku ya. Baik X, Y, Z-nya 0 semua atau X, Y, Z-nya ada yang 1 yang 0 atau keduanya 1 atau sebaliknya, kemudian juga atau ketiga-tiganya bernilai 1. Nah, ingat tadi intinya kalau min term atau SOP itu min term ya, itu akan bernilai aksen jika inputnya nilainya 0. Ya, maka dia kalau dia ada 0 pasti diberikan aksen. Dan hubungan antar variabelnya menjadi dikali. Ya. Sedangkan pada kondisi persamaan fungsi POS atau max term ya, dia akan diberi nilai aksen jika inputnya 1. Ya. Dan hubungan antar variabelnya adalah dijumlahkan. X ditambah Y tambah Z ya. Bukan dikali X kali Y kali Z. Oke, ingat ya dasarnya. Nah, maka bentuknya menjadi pada baris pertama menjadi X aksen, Y aksen, Z aksen ya, karena di min term inputnya 0 semua. Sedangkan pada max term menjadi X ditambah Y tambah Z. Berlawanan ya. Pada baris kedua juga sama, jadi X aksen, Y aksen, Z. Pada max termnya X ditambah Y ditambah Z aksen. Ya, pada baris ketiga di min term adalah X aksen, Y, Z aksen ya. Pada max termnya yang menjadi X ditambah Y aksen tambah Z. Ya, pada baris keempat X aksen, Y, Z max termnya menjadi X ditambah Y aksen, Z aksen. Ya, pada baris kelimanya adalah X dikali Y aksen, Z aksen, maka di max term bentuknya menjadi X aksen ditambah Y ditambah Z. Ya, baris keenamnya di pada min term bentuknya adalah X, Y aksen, Z, maka bentuk max term menjadi X aksen ditambah Y ditambah Z aksen. Pada baris ketujuh, kondisi di min termnya adalah X, Y, Z aksen, maka bentuk max termnya menjadi berubah X aksen ditambah Y aksen ditambah dengan Z. Ya, yang itu terakhir adalah X, Y, Z. Pada max termnya menjadi X aksen ditambah Y aksen ditambah Z aksen. Oke. Bisa diikuti ya teman-teman. Nanti lebih jelas bisa dicek di tabel kebenaran ini. Nanti kurang jelas boleh untuk menghubungi saya ya. Oke, kita lanjut ya untuk materi selanjutnya dari tabel kebenaran yang 2 variabel untuk bentuk SOP dengan POS-nya, dan kita beralih ke bentuk yang 3 variabel untuk SOP dengan POS-nya. Jadi kita lanjut sekarang teman-teman ke permasalahannya atau contohnya penerapannya. Di sini kita diminta untuk mencari suatu bentuk SOP dengan POS. Ya, jadi kita diminta mencari bentuk sum of product-nya dengan product of sum-nya dari bentuk kanoniknya. Nah, soal di sini kita diberikan hanya bentuk tabel kebenarannya, fungsi tidak ada. Nah, kita diminta mencari fungsi kanoniknya. Nah,
Nah, bagaimana caranya? Kita cari dulu, sebelum bentuk kanonik, kita cari dulu fungsinya, nilai inputnya. Oke. Nah, di sini lihat bahwa didapat bahwa dari tabel kebenaran 3 parameter X, Y, Z bahwa fungsinya adalah fungsi X, Y, Z itu menghasilkan nilai 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Ya, itu kita lihat dari baris pertama ke baris ke-8, teman-teman ya. Lihat ya. Oke, di baris pertama dia 0, baris kedua dia 1, baris 3 dan 4 dia 0, baris ke-5 dia 1, baris 6 dengan 7 dia 0, 0, 0, baris terakhir 8 dia menilai 1 untuk fungsinya. Nah, di sini kita bahas dulu untuk bentuk yang pertama, yaitu bentuk SOP-nya. Ya, sum of product-nya. Di sini SOP adalah kombinasi nilai-nilai peubah atau variabel yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.